Shalom, bersama Lewi Ministry, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam acara 30 Minutes Blessings. Dan untuk 30 menit ke depan, kita akan sama-sama mengawali hari kita untuk belajar mengenai topik-topik yang sungguh menarik. Dan untuk hari Senin ini ada tema yang sangat bermanfaat dengan judul Teman Kerja Menyebalkan. Gimana ya cara mengatasinya? Nah, untuk Bapak Ibu pastikan untuk tetap ada di channel kami karena nantinya akan dibagikan tips-tips yang sungguh menambah pengetahuan kita bersama. Mari kita awali acara ini di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami ada Tuhan, ini semua hanya karena anugerah-Mu. Dan kami bersyukur untuk itu. Tuhan, untuk 30 menit ke depan, kiranya Engkau menyertai kami di dalam acara 30 Minute Blessings ini Tuhan. Biar apa yang akan kami dengar, itu bisa menambah wawasan kami ya Tuhan. Dan kiranya Engkau berkenan akan acara ini, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. 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 Kami bersyukur di hadapan Tuhan buat semua kebaikan, buat semua rahmat-Mu Tuhan. Karena kami tahu bukan dengan kekuatan kami, tapi karena Tuhan yang menguatkan setiap kami. Lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan kami. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapanku yang selalu menyertai
sumber kekuatan, pertolongan, pengharapan bagi kami. Kami tak takut, kami tak gentar, karena kami tahu Kau beserta dengan gerejamu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ini pernyataan kami Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Masih dalam acara 30 Minutes Blessings. Dan untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat pagi. Dan hari ini, di hari Senin ini, kita akan membahas tema mengenai teman kerja menyebalkan. Bagaimanakah cara mengatasinya? Untuk topik ini, kita akan membahas bersama Pak Heri Santoso. Ya. Shalom Pak Heri. Shalom Bu Herna. Bertemu Shalom. lagi ya Pak ya. Bertemu lagi. Apa kita. kabar Pak? Kabarnya luar biasa. Kabarnya Tuhan luar Yesus biasa. baik. Selalu baik dan Pak Heri ini selalu semangat ya Pak ya. Amin, karena Tuhan. Karena Tuhan ya Pak. Jadi sudah siap untuk membagikan informasi yang sangat bermanfaat pagi ini ya Pak ya. Iya, siap dengan Sudah senang siap hati. ya Pak. Ya. Sangat dengan senang hati. Dan Pak, ini kan kita mau membahas dalam minggu ini kan sebenarnya kita mau membahas teman kerja itu menyebalkan. Itu dia. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Iya. Karena begini Pak, Iya. ini kan sebenarnya fenomena yang unik ya Pak ya di dalam unik kantor gitu ya Pak. Seringkali kita menemukan teman-teman kerja itu yang nggak asik lah Pak, pokoknya Pak ya, menyebalkan gitu Pak. Jadi kita jadi malas bekerja, terus kita mau datang ke kantor aja kayaknya aduh males banget ya karena ketemu dia lagi gitu. Jadi nggak semangat gitu Pak. Dan akhirnya resign. Iya, betul. Cari kantor baru, di kantor baru ketemu lagi teman-teman yang nyebelin. Nah itu gimana tuh Pak? Iya baik, terima kasih ya. Ini menarik sekali. Kadang-kadang bahkan kadang sering ya, bukan hanya kadang-kadang teman kerja atau teman kantor kita tuh kok kita rasa menyebalkan ya seperti yang Bu Herna tadi sampaikan. Terus akan berimbas ke semangat kerja, akhirnya resign aja deh, keluar gitu ya. Akhirnya di tempat baru juga menemukan yang sama lagi gitu ya. Nah, siapa yang salah gitu ya. Nah, hari ini kita akan berfokus kepada apa sih yang perlu kita hindari sehingga kita tidak banyak bertemu dengan teman kerja atau sehingga teman kerja kita tidak menjadi menyebalkan gitu ya. Nah, topik kita hari ini saya akan berfokus kepada 4 larangan penting agar teman kerja kita tidak menjadi menyebalkan. Nah, jadi ini 4 larangannya dulu nih Bu ya. Jadi kita fokus pada diri kita dulu, apa saja yang jangan kita lakukan seperti itu ya. Nah, yang pertama yang dilarang keras saat kita bekerja di kantor maupun dimanapun kita berada adalah jangan membicarakan kejelekan orang lain.
Nah ini dia ya, terutama ya sebenarnya tidak laki, tidak perempuan sama saja. Biasanya ini kalau kita bicara dulu sebelum pandemi itu waktu jam istirahat itu kadang ngumpul di kantin, betul ya? Ngumpul di kantin atau ngumpul di mana? Di parkiran barangkali ya. Kadang-kadang topik yang dibicarakan tidak jauh-jauh soal kerjaan, bahkan kadang ngomongin kejelekan teman-temannya gitu ya. Tak kasih tahu ya, si Pak Asep itu, wah sebel deh lihat dia. Orangnya setiap hari gini. Terus iya betul ya gitu kan ya, betul ya. Tapi tolong ya, aku ngasih tahu kamu, tolong kamu jangan kasih tahu Pak Asep ya. Ya tenang. Nanti besoknya teman kita yang kita ajak ngomong itu, dia ngomong sama temennya, tak kasih tahu. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Kemarin Heri bilang soal Pak Asep, kalau Pak Asep tuh gini gitu ya. Lalu temennya yang kasih tahu juga ngomong ke temannya yang lain lagi. Tak kasih tahu ya, tapi jangan bilang siapa-siapa. Nah, namanya jangan bilang siapa-siapa, tapi ngomongin. Dan ujungnya nanti sampailah ke Pak Asep gitu ya. Nah, kadang-kadang baik omongan kita tuh nyampe atau tidak, kalau kita tuh sering kali ngomongin kejelekan orang lain dan jadi kebiasaan, itu lama-lama teman kita jadi apa istilahnya? Empet bu, tahu empet ya? Empet itu malas gitu loh. Kalau orang bilang nggak ada lo nggak rame, tapi kalau ini bilang ada lo malah jadi malas gua gitu. Nah coba cek diri kita. Nah apakah selama ini kalau teman-teman kita sedang ngumpul, terus kita datang, misalkan 10 orang ngumpul, terus kita datang, terus tiba-tiba bubar, dan itu sering. Nah perhatikan. Apa yang boleh kita perbaiki? Nah cek dulu dong. Barangkali kita sering menjelek-jelekan orang lain. Nah yang perlu kita hindari atau larangannya adalah menjelek-jelekan orang lain. Itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua adalah jangan membawa masalah pribadi ke dalam pekerjaan. Nah ini tidak mudah. Misalnya A dengan B temannya itu rekan kerja, tetapi mereka juga tetanggaan. Nah, karena tetanggaan sebelahan, barangkali si A itu jemur pakaiannya terbang ke rumahnya si B. Wah, gak terima maki-makian, sudah tidak suka. Karena tidak suka, berarti mereka ada masalah pribadi. Lalu ketika mereka ada di kantor, nah ketika bosnya bilang, coba kalian koordinasi soal kerjaan. Malas gitu. Karena masalah pribadi ya. Lalu ketika coba A berikan penilaian soal B, ada masukan apa? Oh jelek dia Pak. Apanya yang jelek? Ya orangnya tidak enak Pak. Tidak enaknya apa? Itu jemurannya terbang ke rumah, tidak ada kaitannya gitu ya. Nah membawa persoalan pribadi ke kantor itu akan menyebabkan kita tidak profesional ya. Dan akhirnya teman-teman kita juga akan sebel dong lama-lama sama kita. Karena apa? Kalau kita tidak profesional membawa ranah pribadi ke dunia profesional kita, akhirnya pekerjaan kita dan juga pekerjaan mereka juga terhambat. Nah di dunia kerja itu tadi yang pertama menjelek-jelekan orang lain baik teman kerja kita maupun atasan. Lalu yang kedua membawa-bawa masalah pribadi itu akan menjadi sebuah persoalan yang besar. Nah ujung-ujungnya nanti akan ketarik tuh teman-teman kita akan lama-lama sebel. Kalau gitu nanti kita mengeluh jatuhnya, oh teman-teman nyebelin semua ya. Saya ajak ngomong gak mau dengerin. Ketika mereka lagi ngumpul saya datang terus mereka menghindar. Lalu ketika saya butuh bantuan soal pekerjaan mereka ujung-ujungnya gak mau gitu kan ya. Nah, cek dulu dua hal ini ya. Lalu yang ketiga kita masuk ke membanding-bandingkan sifat, load pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Ini tidak boleh. Karena apa? Sifat atau temperamen atau gaya berbicara orang lain itu tentu tidak sama dengan kita, antara mereka juga berbeda. Satu dengan yang lain berbeda. Lalu yang kedua, membanding-bandingkan load atau beban pekerjaan. Misalnya, Pak saya tidak terima dong, si A ini kok pekerjaannya jauh lebih ringan. Dia pegang 2 produk, tapi saya kok cuma pegang 1 produk. Ya ujung-ujungnya sales dia omsetnya lebih tinggi dong, banding-bandingkan. Padahal perusahaan atau atasan itu seringkali ketika memutuskan satu hal itu sudah dipertimbangkan, tentu saja seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh membanding-bandingkan. Kalau toh benar ada ketidakadilan, kalau kita hanya membanding-bandingkan dengan teman kita, itu tidak menyelesaikan persoalan Bu.
malah yang jadi apa? Memperuncing. Lama-lama atasan kita juga ikut sebel, bukan hanya teman-teman kita gitu ya. Kalau toh Anda lihat ketidakadilan, tentu ada jalurnya. Jalurnya bisa Anda bicara dulu ke atasan Anda. Nanti tekniknya kapan-kapan ya kita bicara Bu ya, cara menyampaikan. Cara Anda menyelesaikan persoalan dengan teman Anda, selesaikan dong. Jangan ngambang kita ngomongnya ke orang lain, lalu kita banding-bandingkan. Si A gini, si B gini. Ya terhadap atasan juga kita nggak boleh bandingin. Atasan saya yang dulu gini, atasan yang sekarang yang baru kok gini gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan ini kalau kita bawa lama-lama menjadi karakter kita. Dan kalau jadi karakter kita terbawa-bawalah kita jadi seperti itu. Ini yang menyebabkan kepribadian kita itu seolah-olah kok kurang menyenangkan gitu loh. Ya, memang ada orang dua macam, satu yang menyenangkan, kalau gak ada dia ndak rame, ada satu orang kalau ada lagi rame-rame dia datang semua temannya pasti bubar gitu ya. Karena tidak menyenangkan, aura terpancar. Apa? Kebiasaannya. Hati-hati. Ya, jadi yang pertama tadi apa Bu? Yang pertama apa? Menjelek-jelekan ya, membicarakan kejelekan. Lalu berikutnya apa? Membawa masalah pribadi ke ranah profesional. Dan yang ketiga adalah membanding-bandingkan sifat, karakter, load pekerjaan, apalagi banding-bandingkan gaji. Wah Pak, Bapak suruh saya kerja semangat, dia gajinya 3 juta, saya gajinya 2.700.000, kok beda, saya males toh Pak. Ada caranya, jangan banding-bandingin gitu terus gitu ya. Si A datang telat gak dimarahin, saya datang telat dimarahin. Kayak gitu saya telat terus. Banding-bandingin aja terus gitu loh ya. Jangan banding-bandingkan. Nanti besok kita akan diskusikan ya. Dan yang terakhir ya. Terakhir itu ini dia. Menyerang secara verbal dan menyerang pribadinya. Nah, di kantor Bu Hena, tentu Bu Hena sudah memahami ya, dan Bapak Ibu sekalian. Di kantor itu beda pendapat penting. Malah penting loh. Harus ada kadang-kadang. Supaya apa? Ide-ide dong. Ya. Jadi beda pendapat itu tidak apa-apa. Kalau beda pendapatan gimana Bu? Ada beda pendapat ya apa-apa Pak. Saya ribut karena beda pendapatan Pak. Banding-bandingin lagi. Beda pendapat itu biasa kalau di kantor ya. Oleh karena itu meskipun beda pendapat, kita tidak boleh menyerang secara verbal, baik secara pribadi maupun ketika sedang meeting atau sedang rapat. Ya, kita jangan menyerang secara verbal. Gini dong, wah kamu gitu aja ndak bisa. Nah kalimat-kalimat seperti, wah ide kamu itu ndak masuk akal. Sesimpel itu kok, masa kamu ndak bisa. As simple as it. Nah itu hati-hati ya. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu lalu orang menanyakan pada kita, loh Pak prosedurnya gimana? Kok ini agak sulit? As simple as it. Sesimpel itu. Nah ini nampaknya sepertinya enggak apa-apa. Tapi kalau kita ucapkan terus itu berkesan kita merendahkan orang lain. Misalnya Bu Herna ngomong sama, misalkan saya ada ide, Bu Herna ini caranya gini. Lalu Bu Herna bilang, loh Pak kok seperti ini, apa enggak ada cara yang lain? Bu sesimpel itu kok Bu, as simple as it gitu. Itu berkesan apa Bu? Berkesan saya menganggap Ibu itu? Menganggap remeh ya? Remeh. Saya menganggap gitu aja udah bisa. Nah, gitu kan ya. Nah berikutnya apa lagi adalah kita, lalu saya bilang gini, Bu jangan rumit. Nah hati-hati loh. Kalimat atau kata-kata seperti ini itu membuat orang lain jadi sebel sama kita. Jangan rumit Bu. Loh siapa yang rumit? Ya, jadi kalau kita menyampaikan sesuatu, jangan menyerang secara verbal dan jangan menyerang kepribadiannya. Kepribadian itu bilang apa? Jangan rumit, ya lalu jangan mempersulit, lalu kamu kok galak banget omongannya tidak enak. Nah jangan ngomong gitu. Ya, karena apa? Seseorang kalau merasa kita sudah menyerang pribadinya, maka dia akan menjadi defensif. Hati-hati. Orang akan jadi tidak suka sama kita, ujung-ujungnya dia akan bertindak nyebelin kita kalau dia merasa pribadinya sudah kita serang. Misalnya, Ibu terlambat, ya saya atasan Bu Herna, Ibu terlambat. Kalau saya bilang, Bu Herna, saya perhatikan sudah 3 kali ini Ibu hadir dengan keterlambatan waktu 10 menit. Nah itu kan penting, ya saya tidak menyerang pribadi, itu yang betul. Tapi kalau saya bilang, Bu Herna,
ibu ini tukang telat, saya perhatiin ya. Nah gimana? Tukang telat ya Pak ya. Nggak enak banget begitu. Nggak enak ya, banget. Pak? Ibu ini orangnya lambat ya. Jadi telat terus ya. Itu udah menyerang pribadinya. Sama rekan kerja juga sama. Kamu itu lelet ya kerjanya. Sebaiknya kita ngomong, wah kamu sangat berhati-hati ya dalam bekerja. Itu positif boleh, nggak nyerang pribadi. Atau kamu dalam bekerja membutuhkan waktu ya. Nah itu kan nggak salah. Tidak menyerang pribadinya. Ya. Nah yang keempat ini yang paling krusial, sangat penting. Ya, prinsip komunikasi adalah jangan pernah menyerang pribadi siapapun. Ketika Anda sedang berdiskusi atau brainstorming di kantor, ada ide-ide, idenya teman Anda berbeda, jangan menyerang pribadinya. Jangan, bodoh kamu, lambat kamu tuh ya orangnya. Nah itu, dia akan defensif. Kalau orang sudah defensif Bu Hena, dia menolak kita. Kalau orang sudah menolak kita, apapun yang kita sampaikan pada dia pasti ditolak. Nah itu Bu Hena. Oke Pak, jadi pada prinsipnya itu semua tergantung kita. Iya. Bagaimana kita harus bersikap, Ya. bagaimana kita harus membawa diri kita juga ya Pak ya. Betul ya Pak ya. Betul. Jadi sebaik mungkin kita harus berusaha untuk tidak melakukan 4 larangan tadi ya Pak ya. Iya betul ya. Betul ya Pak ya. Ya. Dan pastinya kalau ada larangan, pasti ada hal-hal yang harus dilakukan. Iya. Betul ya, Pak, sekali. ya? Betul. Oke, jadi untuk Bapak Ibu hari Rabu nanti tetap saksikan kami karena Pak Heri akan membagikan keharusan yang memang kita harus lakukan ya Pak. Iya, betul. Sehingga tidak ada teman-teman yang menyebalkan. Gitu. Jadi untuk Bapak Ibu tetap saksikan kami di hari Rabu nanti di 30 Minute Blessings. Ya. Pak Heri, ya. terima kasih untuk sharingnya hari ini. Dengan senang hati. Dan kami sudah tidak sabar untuk mendengarkan pesan hikmat dan kata bijak dari Bapak. Baik, dengan senang hati. Baik, kata hikmat ya atau pesan hikmat kita hari ini sudah saya catat ya. Kata bijaknya adalah seringkali dengan membuang hal-hal atau kebiasaan yang menghambat kita untuk maju akan membuat kita semakin bijaksana dan semakin ringan untuk maju. Saya ulang kembali, kata bijak kita hari ini adalah seringkali dengan membuang hal-hal atau kebiasaan yang menghambat kita untuk maju akan membuat kita semakin bijaksana dan semakin ringan untuk maju. Ya. Terima kasih Pak Heri. Ya, dengan senang dan hati. Pak Heri di sesi ini kita mau menyapa Kul. Dan hari Senin ini kita mau sapa Kul Columbus. Ya, jadi Kul Columbus ini juga ada di Legenda Wisata. Shalom Kul Columbus. Shalom. Dan anggotanya banyak juga ini. Yang pertama ada keluarga Bapak Stefanus Nelwan, Ibu Sani dan anak Chantal. Shalom. Shalom. Lalu ada keluarga Bapak Jerry dan Ibu Rika beserta anak-anak. Dan shalom untuk keluarga Bapak Timothy beserta Ibu Irma dengan anak-anak. Shalom. Lalu ada Bapak David, Ibu Juliet dan juga anak-anak. Berikutnya shalom untuk keluarga Bapak Hamdani beserta Ibu Grace. Dan berikutnya shalom untuk Ibu Felicia, Ibu Betty dan shalom untuk keluarga Bapak Wahyu beserta Ibu Titin. Dan ada juga keluarga Bapak Dewi beserta Ibu Melani. Ada Ibu Eva beserta anak Leticia dan Zevanya. Dan shalom untuk Ibu Erni beserta Ibu Lydia. Itu tadi Pak, Ya, anggota haleluya, Columbus. haleluya. Banyak juga ya Pak ya. Banyak, puji Banyak Tuhan, ya Pak ya, puji Tuhan. Iya. Dan untuk Bapak Ibu kami mengingatkan jika Anda memiliki pergumulan yang mungkin butuh dukungan untuk didoakan, jangan ragu untuk menuliskan di kolom komentar sebab kami di sini akan dengan senang hati mendukung pergumulan Bapak Ibu di dalam doa. Pak Heri, kita mau Baik. menutup acara, tapi kita akan mendeklarasikan iman kita terlebih dahulu Iya. dan kemudian akan ditutup oleh Pak Heri. Baik. Kita berdoa dulu untuk Kul Columbus. Ya, Perlu kita doa berdoa ya. dulu baru deklarasi iman Deklarasi ya Pak ya. dan tutup doa ya. Tutup doa. Oke, baik, mari kita berdoa satu hati Bu Erna dan Bapak Ibu sekalian buat Kul Columbus. Bapak, kami berdoa buat Kul Columbus,
kasih karunia dan kesetiaan-Mu ada di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini Tuhan. Engkau berkati mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Dan iman mereka teguh dan tumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Tidak ada seorang pun dari mereka yang terlewat. Engkau lawat, Engkau berkati mulai dari gembala Kersel, lalu pengurus dan juga seluruh anggota Kersel, anggota KUL Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih karunia-Mu nyata di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ya. Pak Heri, kita akan mendeklarasikan Deklarasi iman kita. iman ya. Jadi Pak Heri yang akan membantu kita Ya. untuk mendeklarasikan iman. Baik, Bapak Ibu sekalian, deklarasi iman kita hari ini saya ambil dari Amsal 10 ayat 13. Amsal 10 ayat 13, saya bacakan. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Mari kita mendeklarasikan iman kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini saya akan berkata-kata dengan penuh hikmat dan pengertian. Saya ulang sekali lagi kata hikmat deklarasi iman kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami akan berkata-kata dengan penuh hikmat dan pengertian. Amin. Mari kita berdoa. Bu Herna dan Bapak Ibu sekalian, kita bersatu hati. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur buat hari ini. Engkau membimbing acara kami dari awal hingga akhir sehingga lancar Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai sharing apa yang perlu hamba-Mu sampaikan. Biarlah menjadi berkat buat anak-anak-Mu. Di hari ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang masih WFH, Engkau berkati. Yang sedang dalam perjalanan ke kantor, Engkau lindungi. Yang sudah sampai kantor juga Engkau berkati. Biarlah anak-anak-Mu ini menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah anak-anak-Mu disukai banyak orang sehingga memuliakan nama-Mu dan memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati mereka Tuhan, penyertaan-Mu, sukacita-Mu ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekian acara 30 Minute Blessings hari ini. Dan untuk Bapak Ibu jangan lupa untuk kembali menyaksikan kami di hari Rabu nanti dengan topik menarik lainnya. Dan untuk Bapak Ibu yang memiliki pergumulan, jangan lupa untuk menuliskannya di kolom komentar sebab kami di sini akan membantu di dalam doa. Sekian untuk acara 30 Minute Blessings hari ini dan kiranya kasih Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita semua. Salam 30 Minute Blessings. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku.